Yang kedua adalah aturan kamar. Nah, aturan kamar rawat inapnya itu seperti apa? Nah, one room one bed ya. Mana yang lebih besar antara harga terendah one room one bed di rumah sakit itu atau sebatas harga kamar? Nah, gitu itu teman-teman harus paham beneran loh ya, jangan sampai enggak. Nah, aturan kamar rawat inap, berarti input apa? Include aturan prorata. Nah, aturan prorata atau ekses. Nah, ini teman-teman harus kuasai ya. Nah, yang ketiga, apa? Manfaat apa aja yang di cover di rawat inap? Nah, terus yang keempat, manfaat apa aja yang di cover di rawat jalan? Nah, terus yang kelima, limit. Ya, limitnya, limit tahunannya berapa? Nah, terus yang keenam, yang harus dikuasai apa? Yang harus dikuasai adalah mengenai aturan masa tunggu. Nah, aturan masa tunggu klaim. Yang ketujuh, apa yang harus dikuasai? Yang harus dikuasai adalah cara klaim. Cara atau prosedur klaim. Baik cashless atau reimburse. Dalam negeri atau luar negeri. Nah, terus yang ke-8, apalagi? Soal perlu saver, perlu prime saver. Ya. Terus yang ke-9, tentang apa? Tentang apa teman-teman? Mungkin saya ada yang lupa nulis ya. Yang nggak di cover apa aja? Oke, terus 10 tentang priority hospital atau PP House. Sudah. 10 item ini yang teman-teman harus kuasai. Ya, yang harus tahu lah setidaknya. Kuasai itu ibaratnya ya sambil jalan ya teman-teman ya. Teman-teman rajin ikut training, teman-teman tulisannya Kak Burun ya Mas ya. Terus teman-teman praktek ya, aktivitas, teman-teman lama-lama menguasai kok semua. Ya. Oke, nah ini ada lagi yang datang sama Sam ya. Oke, Sam ini juga udah bukan agent baru ya. Jadi kita hari ini belajarnya nggak belajar ngulang ya, teman-teman detail ya. Tapi kita lebih banyak study case ya. Teman-teman ada problem apa soal hospital, teman-teman tanya. Nah, oke, saya kuliti dulu satu-satu. Ya. Oh, sorry ngeblur tulisannya, Mas Hafid ngeblur tulisannya. Sudah ada kok. Sudah ada, Pak. Iya. M tuh juga gitu kok. Oh, gitu. Ya, nanti kan ada hasil recordnya. Oh gitu. Atau nanti ini tak foto aja ya. Iya. Oke ya, tak ulangi ya. Ini deketin lagi Mas. Asuransi kesehatan yang pertama macam plan wilayah jangkauan ya. Teman-teman kan harus tahu bahwa ngomongin wilayah jangkauan teman-teman harus hafal. Plan-nya itu apa aja. Nah, kalau produk asuransi kesehatan yang Prudential, ya yang Cruel, itu plan-nya ada 5, sama yang sebelumnya, baik yang PPH Plus atau PSS Plus, ya 5, teman-teman. Apa aja? Bronze, ya. Terus tabelnya keluarin Mas. Bronze, silver, gold, platinum, diamond. Nah, ya. Nah, cuman teman-teman jelilah ya. Yang membedakan sama yang lama, kalau teman-teman jeli, ya. Coba sing ini di zoom Mas. Iya, kok. Aku lihat sing bronze itu. Oke. Yang atas kok di zoom. Nah, oke. Nah, teman-teman kalau lihat ya, plan yang Cruel itu tidak ada opsi-opsi. Benar ya? Nah, jadi kalau dulu kan ada bronze A opsi 1, bronze A opsi 2, bronze B opsi 1, bronze B opsi 2, silver A, silver A opsi 1, opsi 2, sampai gold A, sampai gold B opsi 1, opsi 2. Betul ya teman-teman ya? Terus platinum opsi 1, opsi 2, diamond opsi 1, opsi 2. Tapi sekarang nggak ada. Ya, jadi kalau sekarang, nah Mas ini tabelnya bisa kelihatan nggak di sini? Nah, kelihatan ya. Nah, kalau sekarang ini ya teman-teman ya, kalau kalian perhatikan yang Cruel,
Satu, nggak ada opsi. Terus yang kedua, kalian perhatikan untuk yang gold. Yang gold itu ya nggak ada A atau B. Ya, jadi yang ada pilihan one room one bed atau one room two bed itu hanya bronze dan silver, teman-teman. Gold, platinum, diamond, one room one bed. Nah, jadi ini teman-teman harus jeli ya, bedanya sama yang dulu. Nah, saya kemarin itu, ini ngomongin studi kasus ya, teman-teman. Saya kemarin itu ada case ya, ada nasabahnya agent saya, lewat agent saya itu minta, dia setuju konversi ke Pruwell dari bronze B, pokoknya bronze B lah, one room one bed ya, bronze B opsi 1, setuju konversi ke Pruwell. Tapi si nasabah bilang, aku setuju Pruwell, tapi aku nggak mau kelas kamar yang opsi 1. Aku minta yang kelas kamarnya tertinggi, yang opsi 2. Nah, ternyata di Pruwell udah nggak ada, teman-teman. Jadi bisa nggak? Nggak bisa, teman-teman. Ya, jadi saya jelaskan ke agent saya bahwa sekarang Pruwell ya sudah pilihannya cuma 1 doang. Ya, bronze A atau bronze B. Nah, jelas ya teman-teman ya. Nah, terus saya ditanya sama agent saya, kenapa kok sama Prudential dihilangkan opsi-opsinya? Jawabannya simpel, teman-teman. Sebenarnya kalau teman-teman tahu atau dijelaskan sama leadernya teman-teman, kenapa si Prudential itu mengeluarkan produk Pruwell? Pruwell ini adalah salah satu terobosan Prudential untuk mengendalikan repricing. Jadi otomatis manfaat-manfaat atau plan yang dirasa Prudential itu bakal berpotensi menimbulkan fraud. Tahu fraud ya? Fraud itu markup ya di harga-harga itu sama Prudential dihilangkan. Nah, termasuk salah satunya opsi kamar. Sampai sini ada pertanyaan? Halo, kok kalau misalnya kita jelaskan seperti itu ke nasabah nggak apa-apa ya? Kamar menurut pasti udah tahu lah ya, menguasai ya. Pokoknya aturan kamar itu selama nasabah menempati kamar sesuai plan, ya pasti aman kok, nggak akan ada kena pro rata, ya. Nah, kecuali Mas ini ditutup ya. Kecuali ya nasabahnya teman-teman itu orangnya suka yang kadang ada ya, ini nasabahnya agent saya juga teman-teman, ini pengalaman pribadi juga ya. Nah, jadi nasabahnya agent saya itu secara kemampuan keuangan mampu, dia bahkan beli diamond pun mampu, tapi dia cuma beli bronze B opsi 1. Nah, terus suatu ketika dia tuh nama teman-teman ya, padahal kita udah bilang ya kamarnya ini, pilih yang ini supaya nggak kena pro rata. Apa yang terjadi teman-teman? Pada saat hari H menginap, ternyata nasabah milik kamarnya yang mungkin tipikalnya eksekutif atau presiden suite. Nah, so apa yang terjadi? Gila loh teman-teman, dia pro rata sampai 50%. Ya, nah jadi yang dibayar sama Prudential cuma separuh. Sisanya dia bayar sendiri akibat ekses tadi. Belum lagi nasabah ngambil pro-prime saver, ketambahan lagi pro-prime saver. Nah, tapi nasabah woles. Dia juga nggak komplain, nggak marah, nggak apa-apa. Ya saya cuma mikir gini, gila ya. Padahal dia bisa beli dengan penawaran yang lebih tinggi, ya, dengan sesuai dengan lifestyle dia. Ternyata dia lebih memilih yang menurut dia harganya murah, yang penting punya. Nah, kadang-kadang nasabah ada problem seperti itu, ya tinggal pinter-pinter kita edukasi ya teman-teman ya, seperti itu, ya. Oke. Nah, terus sudah kita bahas soal aturan kamar, ya teman-teman sudah pasti tahu hitungannya ekses pro rata, ya. Nah, lalu ngomongin soal manfaat rawat inap. Nah, di Pruwell ini teman-teman manfaat rawat inapnya masih sama kok teman-teman kayak sebelumnya, ya. Cuman ada 2 yang dihilangkan. Yang pertama adalah santunan biaya pendamping. Yang kedua adalah santunan biaya rawat inap. Santunan biaya santunan rawat inap harian. Ya, santunan harian rawat inap. Ya, belibet ngomongnya ya. Yang pertama santunan biaya pendamping. Nah, santunan biaya pendamping teman-teman, kenapa dihilangkan? Karena sama kayak penjelasan saya tadi, santunan biaya pendamping itu menimbulkan celah untuk menimbulkan fraud. Nah, mungkin yang pernah ikut training saya sebelumnya, saya selalu cerita ya teman-teman ya, case-case fraud yang pernah, case-case yang sebenarnya itu masuk golongan fraud ya, yang pernah saya alami. Yang pertama apa? Ya rumah sakit belikan sesuatu di luar
kantin rumah sakit. Rumah sakit itu sebenarnya nggak ada fasilitas biaya pendamping, teman-teman. Tapi sama rumah sakit, pasien saya ditawarin mau Starbucks, mau pizza, mau ini, mau itu, ya nanti ya rumah sakit yang ngejas sendiri. Itu pertama. Terus yang kedua, ternyata si nasabah ini banyak yang menyalahgunakan biaya pendamping ini. Loh, apa itu emang salah ya Wahyu? Dibilang salah sebenarnya ya enggak juga sih. Kenapa? Karena ya itu adalah fasilitas yang dimiliki oleh nasabah. Benar kan ya teman-teman ya? Tapi kan setidaknya kita mempergunakan dengan bijak. Nah, sampai ada nasabah borong bir brand 2 dus, misal kayak gitu ya, dari kantinnya rumah sakit. Nah, hal kayak gitu kan seharusnya nggak perlu, gitu loh. Nah, akhirnya itu menimbulkan fraud, ya. Terus apa lagi? Saya pernah punya case, nasabahnya agent saya juga, itu dia menempati one room two bed, teman-teman. Tapi ternyata sama rumah sakitnya, dia ditaruh di one room one bed. Dan hebat loh, di rumah sakit ini tidak ada fasilitas room upgrade, tapi rumah sakit ini langsung bisa bayar semuanya on bill tanpa kena excess peser pun. Ternyata dia mengambil selisihnya itu dari biaya pendamping. Nah, jadi hal seperti inilah teman-teman yang akhirnya diketahui sama Prudential dan akhirnya diputuskan dihilangkan. Ya, dan ternyata teman-teman kalau sadar, saat Prudential ngambil keputusan biaya pendamping itu dihilangkan, timbul pro dan kontra nggak di kita sebagai agent dan nasabah? Timbul, teman-teman. Benar nggak? Banyak yang kontra. Oh, agent saya pun banyak yang kebakaran jenggot saya dikomplain, di demo saya, teman-teman. Ya, tapi saya selalu jelaskan ke agent-agent saya, tetaplah keep positive thinking. Ya, seenggak enak-enaknya, tetaplah berusaha untuk ambil positifnya. Ya, percayalah. Habis ini lah yang lain ikut-ikutan. Nah, cuman agent saya ya defense ya, kayak nggak mau kalah ya. Loh, tapi kenapa kok Wahyu? Prudential selalu jadi pioner dan mulai pertama kali yang inisiatif. Kan bejut semua kita yang di lapangan. Gitu ya. Nah, sering dapat cerita seperti itu. Ya, mau nggak mau teman-teman. Karena Prudential ini nasabahnya sudah banyak banget, bahkan menguasai lebih dari 50% pangsa pasar industri asuransi di Indonesia. Jadi rotinya dari 100%, mungkin 60% itu Prudential semua nasabahnya. Sisanya batu yang baru dikeroyok sama perusahaan-perusahaan yang lain. Jadi otomatis ya Prudential mau nggak mau jalankan dulu karena saking banyaknya nasabahnya. Nah, hal seperti itulah ya yang harus dipahami. Nah, oke. Nah, kemudian manfaat rawat jalan. Nah, manfaat rawat jalan ini biasanya case-nya apa? Case-nya saya biasanya kalau prospek sih dapat pertanyaan, ya. Wahyu, kalau misalkan demam ke dokter atau flu, suntik ke rumah sakit, di-cover nggak sih? Jawabannya adalah tidak. Kalau tidak opname. Kalau mau opname, ya pasti di-cover. Nah, tapi saya biasanya bilang teman-teman ke klien-klien saya, walaupun kamu itu bayar sendiri, jangan dibuang dulu nota dan kwitansinya sampai 30 hari. Kalau lebih dari 30 hari, ternyata kamu sehat walafiat, ya sudah, nota kwitansinya buangan, nggak ada gunanya. Gitu loh. Nah, tapi kalau sebelum 30 hari ternyata timbul lagi, kambuh lagi penyakitnya dan lebih parah, dan akhirnya diputuskan opname dengan diagnosa yang sama, maka nota dan kwitansi tadi bisa di-reimburse. Nah, jelas ya teman-teman ya. Nah, terus manfaat rawat jalan itu seperti apa yang teman-teman harus tahu yang di-cover? Ya, satu pasti kaitan sama kecelakaan. Nah, kecelakaan itu teman-teman nggak perlu opname. Ya, cukup rawat jalan sudah bisa di-cover. Nah, setiap kali saya ngajar, selalu saya ingatkan, ya, teman-teman harus menguasai dan tahu definisi kecelakaan itu apa. Ya, kecelakaan adalah sesuatu yang tidak sengaja timbul dan disebabkan dari luar, teman-teman. Ya, itu disebut dengan kecelakaan. Ya, nah, kapan lalu tuh agent saya ada yang bilang gini, ini apa ya waktu itu ya, kok saya lupa. Pokoknya saya bilang sama dia ya itu kecelakaan gitu. Oh itu gini. Ada orang korek-korek kuping, korek-korek telinga. Terus kok ya apa sih ya teman-teman ya, pas korek-korek telinga tuh kesenggol temennya.
kesenggol kakinya temennya. Jadi saya juga heran, kok bisa ya kesenggol kaki temennya itu ceritanya gimana korek-korek kuping. Ternyata dia korek-korek kuping sambil di lantai, duduk di lantai gitu loh teman-teman. Nah terus temennya lewat, ya kesenggol pakai kakinya temen yang lewat, akhirnya nancep teman-teman, korek kupingnya pendarahan. Nah kalau kayak gitu di cover enggak? Di cover teman-teman, masuk case kecelakaan. Nah jadi kecelakaan itu seperti apa? Kecelakaan itu seperti contohnya ya bukan selalu berkaitan dengan lalu lintas atau transportasi. Nah kecelakaan itu tapi kayak apa? Contoh digigit hewan, ya. Terus kemudian kejatuhan pagar rumah. Ini nasabahku juga kejatuhan pagar ya. Terus kemarin nasabah saya jatuh dari kereta api ya. Jadi dia waktu sudah kereta apinya berhenti, dia mau jalan ke peron, melangkah dari gerbong mau nginjak itu, tiba-tiba dia sempoyongan jatuh ya. Mungkin ada sesuatu yang nggak imbang dalam tubuhnya ya. Jatuh akhirnya bocor, bibirnya cuil teman-teman ya. Nah, kasihan ya itu ibu-ibu umur 50-an, 54 tahun lah. Nah, terus habis itu apalagi contoh kecelakaan? Kecelakaan tunggal. Nah, ini hubungannya sama lalu lintas ya. Teman-teman, saya juga sering dapat pertanyaan, oh ayo di asuransi Prudential, kecelakaan tunggal di cover enggak? Di cover teman-teman. Soalnya kok di BPJS nggak di cover loh, kok betul di BPJS itu nggak di cover. Kecelakaan tunggal ya. Kalau di BPJS definisi kecelakaan harus ada lawannya. Nggak ada lawannya, bisa di cover. Nah, kalau di Prudential bisa. Saya pernah ngeklipkan kecelakaan tunggal, klien saya ngantuk ya, jadi waktu kena polisi tidur, dia naik motor, delosor teman-teman. Terus akhirnya, ya sudah terluka. Ya, terus kapan hari, nasabah saya juga mamanya klien saya, jadi anaknya, mamanya, cc-nya itu klien-klien saya semua di Jakarta, habis pulang dari pasar, nyebrang, kesenggol motor, ya mamanya sempoyongan jatuh, pingsan. Nah, akhirnya dibawa ke rumah sakit, ya. 1 hari rawat opname karena ada pingsan, ya. Nah, kayak gitu. Itu masuk ke kasus-kasus kecelakaan. Nah, untuk kecelakaan, teman-teman harus hati-hati, perhatikan. Kecelakaan itu syaratnya baru bisa di-cover adalah maksimal 2 kali 24 jam sejak kejadian. Ingat ya, sering banyak orang case kecelakaan itu adalah nahan. Ya, jatuh hari ini, kepleset hari ini, kecentet hari ini, ya, dikasih balsem, dipijet-pijet, diobati sendiri. 2 minggu kemudian baru parah. Bisa nggak diklaimkan? Tidak bisa. Ya, kecuali memang, ya kalau saya biasanya bilang ke klien, ya bilang kejadian kemarin. Gitu ya. Kalau bilangnya 1 minggu, kalau usah event 1 minggu lah, 3 hari, 4 hari yang lalu lah, nggak di-cover. Ya, perhatikan kecelakaan maksimal 2 kali 24 jam. Ya, terus rawat jalan apa aja? Rawat jalan kanker. Prudential punya pengobatan terapi kanker terlengkap. Ya, kemoterapi, radioterapi, imunoterapi, targeting terapi, hormonal terapi. Terus kemudian cuci darah. Ya, orang-orang yang ada risiko gagal ginjal. Ya, biasanya orang-orang yang something happen sama ginjalnya atau dia penderita diabetes ya sudah harus cuci darah. Nah, terus apa lagi? One day care. Nah, ini ternyata banyak yang tidak tahu. Di Prudential tuh one day care itu di cover loh teman-teman. Ya saya berkali-kali bantu klien saya one day care. One day care apa aja? Yang pengalaman saya, one day care operasi mata ikan. Yang kedua, one day care glaukoma. One day care katarak. One day care apalagi ya? Oh itu ngambil selang, ya ngambil selang dari saluran kencing. Nah itu one day care. Nah dan case-case one day care yang lain ya yang nggak harus opname itu di cover. Nah terus gimana kalau case-nya itu pra one day care? Tindakan-tindakan yang diperlukan sebelum one day care sama pasca one day care kayak kontrol gitu di cover nggak? Tetap di cover teman-teman. Jadi di Prudential pra dan pasca opname, pra dan pasca one day care itu kita cover. Ya aturannya sama. Kalau yang pra 30 hari sebelum opname atau sebelum one day care tindakan. Kalau yang pasca 90 hari pasca opname atau pasca one day care. Ya. Suara admin bocor, bentar, aku tak keluar ya. Soalnya pakai 2 device ya, takutnya kita problem.
Suara admin bocor. Oh, di situ. Oke. Ya. Nah, terus kita lanjutin lagi. Nah, limit ya, kita bahas limit tahunan, teman-teman ya. Nah, limit tahunan ya, teman-teman itu, nah ini biasanya pengalaman case-case di lapangan ya. Ada nasabah itu yang nggak care sama limit tahunan. Ya, mereka tuh kadang-kadang nggak peduli ya. Mereka merasa bahwa ngapain lu perusahaan asuransi itu bikin limit tuh gede-gede. Ya, bikin sampai 5 miliar, 6 miliar, sampai 3 miliar, 2 miliar tuh menurut mereka gede, teman-teman. Tapi percayalah teman-teman, orang-orang yang ngomong seperti itu mungkin orang-orang yang awam dan perlu kita edukasi. Ya, kita kasih contoh bukti klaim. Ya, orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang mungkin ya ibaratnya kalau bahasa gaulnya anak sekarang itu jalan-jalannya kurang jauh, gitu ya. Nah, itu jangan malah terus kita apa ya, kayak ibaratnya kayak kayak kita kontra ya, tapi ya kita kasih contoh-contoh bukti klaim teman-teman. Nah, Pak Bu, kalau orang itu kena kanker, kena jantung, kalau kena sakit kritis lah, stroke, itu biayanya mahal. Teman-teman nggak usah kanker, stroke, jantung, ya teman-teman. Saya punya nasabah, ya dia itu kena diabetes, ya memang satu jari kakinya sudah diamputasi. Teman-teman tahu, dia ini keluar masuk rumah sakit, baik rawat jalan atau rawat inap, dari Oktober 2023 sampai hari ini, ya bulan apa ini ya, September, itu sudah 27 kali klaim. Dan luar biasanya semuanya dibayar sama Prudential. Dan saya sudah punya rekapan, totalnya sudah tembus hampir 700 juta. Nah, ini diabetes loh, cuma potong satu jari kaki. Nah, belum pakai insulin, belum cuci darah atau gagal ginjal. Ya, kalau saya nebak ya, sih pasti nggak sama, teman-teman. Nah, ini besok nasabah saya ini, tindakan one day care teman-teman di Surabaya. Dan tahu teman-teman, dia ngajukan pre-admission, ya, dibayar sama, dijamin sama Prudential 77 juta. Nah, luar biasa ya teman-teman ya. Saya sampai gede-gede. Wah, dari situ saya tambah PWD, ya. Terserah orang mau ngomong rugi punya asuransi, orang mau ngomong asuransi susah klaimnya, tapi kita yang di lapangan yang ngerasain bukti-buktinya, ya sangat berterima kasih. Nah, oke, lanjut. Aturan masa tunggu klaim. Nah, aturan masa tunggu klaim, teman-teman juga pasti tahu semua ya. Asuransi kesehatan itu penuh dengan aturan masa tunggu klaim. Ya, kalau di Prudential, aturan masa tunggu klaimnya 0 hari dulu. Ya, 0 hari dulu untuk kecelakaan. Jadi kecelakaan nggak ada masa tunggu, ya. Terus kemudian 30 hari untuk penyakit akibat virus bakteri, penyakit umum, ya. Saya bilangnya penyakit umum, ya. 90 hari untuk kanker, ya. 12 bulan untuk 19 macam penyakit, ya. Nah, ini tak tampilin ya. Saya tunggu Mas adminnya balik ya. 19 penyakit itu apa aja, ya. Nah, teman-teman, karena ada aturan masa tunggu klaim, kita sebagai agent harus selalu ngecek jatuh tempo nasabah. Nah, terutama nasabah-nasabah yang nggak mau di auto debit. Makanya itu teman-teman, sekarang kalau teman-teman jualan, harus bilang ke nasabah, pembayaran sekarang harus auto debit. Tidak bisa transfer seperti dulu lagi. Tujuannya apa? Yang jagain seperti ini teman-teman. Repot teman-teman kalau sudah lapse, ya, terus harus dipulihkan, ya, masa tunggu balik dari awal. Nah, saya cerita lagi ya, kasus yang pernah saya alami, ya. Saya punya nasabah saya ini orang berduit, pejabat pemerintahan, ya, sebut saja salah satu angkatan, ya. Nah, dia ini punya polis asuransi di saya, mama sama anak, ya, dan nggak mau di auto debit. Ya, ikut sejak tahun 2019. Nah, terus pembayaran yang selama ini berarti lewat transfer, dan yang suruh transfer adalah anaknya. Jadi si mama kasih uang ke anak, anaknya yang transfer ke Prudential. Dan repotin saya. Saya harus ngingetin setiap bulan untuk transfer. Biasanya saya ingetin 1 minggu ya sebelum jatuh tempo. Ya. Nah, saya pernah suatu saat di tahun 2021
Ya, ketika saya melakukan reminder untuk pembayaran polis, si nasabah ini nggak respon, alias si anak ini nggak respon, ya, nggak respon sama sekali. Terus ketika saya tanya sama si mama, bilang, lo uangnya sudah tak kasih anakku kok, bilang gitu, ya, saya tagih lagi si anak, nggak direspon lagi, telepon nggak diangkat, chat di IG nggak dibales. Apa yang terjadi? Polisnya lapse. Dan ketika polisnya lapse, mamanya dapat WA atau SMS, apa yang terjadi? Kaget. Setelah kaget, tanyalah ke saya. Apa ini maksudnya? Oh, ada tanyanya gitu ya teman-teman ya. Apa ini maksudnya? Ya saya jawab, polisnya ibu lapse tidak aktif. Loh, kok bisa tak aktif? Iya bu, karena tidak ada pembayaran. Loh, mana mungkin uangnya sudah tak kasih kok ke anakku? Nah, untungnya saya punya bukti chat teman-teman, tinggal tak screenshot semua ya. Nih buktinya bu, saya bilang gitu, ini bu, saya sudah chat, saya sudah tagih, ingetin ke anaknya ibu untuk transfer, saya tidak direspon sama sekali, bahkan saya telepon juga tidak direspon. Nah terus ibu-ibu tiba-tiba nggak balas chat saya lagi, ya dia diem aja, tiba-tiba ditransfer teman-teman, langsung ada dana premi tertahan ya di polis ya, dana suspek ya. Ternyata polis itu habis itu aktif ya, karena telatnya cuman berapa hari gitu loh ya, aku lupa berapa hari ya, 1 atau 2 hari lah, nggak lama. Nah terus polisi aktif kembali. Nah terus belum ada 1 tahun, mamanya ini klaim sakit opname, dan sakit opnamenya ini masuk penyakit yang 19 macam penyakit itu. Tak jawab, mohon maaf bu, asuransinya belum bisa dipakai. Loh kan saya udah bayar, sudah pulih. Betul bu, tapi kena masa tunggu mengulang. Loh apa itu? Loh saya kan sudah pernah jelasin bu, soal masa tunggu. Nah, untungnya anaknya ini juga pernah tak jelasin juga. Nah ya, terus ngerti nggak apa tanggapannya sama si mama ini ya? Gini nih asuransi itu, penipu, saya digitukan ya, digitukan ya. Ruwet semuanya. Masa telat bayar berapa hari aja tidak bisa dianulir, tidak bisa ditoleransi. Pak jawab, bu, mohon maaf, kita itu perusahaan asuransi yang memberikan fasilitas proteksi atau perlindungan, bukan bank. Halah, dia jawab gitu ya. Tak balas lagi teman-teman. Bu, kalau dibilang asuransi penipu, anaknya ibu COVID kemarin habis 85 juta di cover loh, bu. Ini buktinya, Pak. Kirim sekalian teman-teman, bukti pengcoveran klaimnya COVID. Nah, langsung diem. Ya, diam 1000 bahasa, saya tidak dicat sama sekali. Ya, tidak pernah dicat, tapi bayar terus, polisi aktif. Ya, hingga lewatlah masa tunggu 12 bulan. Oktober 2023, klaim. Ya, dan ini adalah story dari nasabah saya yang saya ceritain yang diabetes potong 1 jari tadi. Dan sampai sekarang, keluar masuk rumah sakit 27 atau 26 kali, sudah dibayar 700 juta. Dan sampai detik ini, si mama ini nggak punya muka di depan saya. Ya, tapi ya saya tetap baik teman-teman. Ya, efeknya apa? Anaknya tadi jadi agent, papanya sama adiknya sama iparnya, pokoknya satu keluarga besar dibikinin asuransi di anaknya tadi. Ya, tapi tetap prinsip saya bahwa kamu walaupun nasabah tak jadi agent, kamu harus tahu aturan-aturan itu. Nah, seperti itu ya. Jadi suaminya, sekarang yang baik-baikin saya suaminya teman-teman, yang pejabat tadi. Thank you loh ya Wahyu sudah dibantu, repot-repot gitu-gitu ya. Tapi istrinya sama sekali nggak ada chat saya ya. Bahkan ketemu aja kayaknya nggak mau, ya enggak. Ya mungkin malu ya teman-teman ya. Nggak nyangka ternyata yang dibilang penipu tadi menjadi penolong ya. Jadi sedikit sharing ya teman-teman supaya teman-teman pede ya ketika jualan asuransi kesehatan ya, dan teman-teman PD dalam hal klaim. Nah, oke. Nah, terus kemudian cara prosedur klaim, cashless sama reimburse ya. Kalau prosedur klaim yang reimburse, yang cashless, ya harus gampang teman-teman. Itu urusannya rumah sakit sama Prudential ya. Apalagi sekarang canggih, kita bisa mendapatkan notifikasi dari WA atau dari notifikasi yang ada di Provos. Benar nggak teman-teman? Wahyu, aku nggak pernah dapat notifikasi ya dari Provos kalau nasabahku klaim ya. Coba dicek Provosnya.
kalian tekan terima notifikasi enggak? Kalau kalian geser tombolnya ke terima notifikasi, harusnya terima. Kalau nggak pernah terima, berarti kalian nggak pernah mengaktifkan tombol terima notifikasi. Nah, coba dicek ya, atau tanya leadernya ya. Nah, itu kalau cashless gampang teman-teman. Ya, apalagi sekarang kaitannya saya mau bahas nomor 10 ya, Rumah Sakit PP House. Rumah Sakit PP House itu kaitannya sama cashless ya, teman-teman ya. Nah, jadi dengan Prudential itu meluncurkan rumah sakit rekanan yang dimasukkan dalam kategori PP House, Property Hospital, itu kalau nasabah mengajukan cashless itu maksudnya klaimnya diproses secara cashless itu malah gampang teman-teman, karena nasabah nggak perlu teman-teman nunggu billing selesai ya baru nasabah itu boleh pulang, nggak perlu ya, nasabah boleh pulang kok tanpa nunggu billing kelar. Nah kalau SDA Access tinggal transfer. Nah gitu loh teman-teman, itu enaknya PP House ya. Nah terus claim reimburse ya. Nah claim reimburse ini ya yang kita perlu effort ya, di mana klaim yang terjadi di rumah sakit non rekanan atau non PP House ya. Nah apa yang harus diperhatikan ketika claim reimburse ya? Yang harus diperhatikan adalah satu, dokumen-dokumen harus tahu apa aja yang harus dipenuhi. Yang kedua, dokumen-dokumen harus diisi lengkap. Nah, saya bahas dulu. Untuk claim reimburse, dokumen yang diperlukan apa? Satu, form claim. Ya, form claim itu yang isi siapa? Yang isi agent. Ada tanda tangan nasabah. Nah, terus yang kedua, SKD. Surat keterangan dokter. Namanya SKD, surat keterangan dokter, berarti yang isi dokter. Nah, diisi dokter harus tulisan basah, teman-teman. Ya, terus harus ada stempel dan tanda tangan dari dokter, stempel rumah sakit dan tanda tangan dari dokter. Loh, Wahyu, tapi kalau claim reimburse kan bisa juga upload dari aplikasi Pulse nasabah secara mandiri. Jadi kan nggak perlu kita kirim dokumen basah. Betul, itu juga bisa. Ya, langsung dikirim di foto dari aplikasi Pulse. Nah, jelas ya. Terus dokumen apa lagi? Kwitansi asli. Asli ya, teman-teman. Kwitansi asli. Terus nota perincian asli. Teman-teman harus hati-hati ya. Ada beberapa rumah sakit yang mereka nggak bisa bedain antara kwitansi sama nota. Ya, terutama rumah sakit kecil-kecil. Ya, mereka nganggapnya sama. Teman-teman minta, ya, Bu, ini saya cuma dapat nota perincian. Saya belum dapat kwitansi. Kwitansi itu kayak gini bentuknya. Nah, ya. Oke. Terus habis itu laporan medis, hasil lab, foto ronsen, foto MRI, hasil interpretasinya. Nah, itu juga disubmit ke Prudential. Tapi untuk hasil lab, foto MRI, itu teman-teman boleh fotokopi. Nggak harus asli, atau kalau teman-teman takut fotokopi nggak jelas, dipinjamkan boleh, dan itu akan dikembalikan. Cepat kok teman-teman. Saya ngurusin klaim kemarin nasabah saya, itu kasih foto MRI gede ya, itu saya pinjamkan 2 hari balik teman-teman. Ya, cepat banget ya. Nah, terus kalau klaim reimburse-nya itu di luar negeri, ditambahin official receipt. Ya, official receipt asli. Ya, ingat itu teman-teman. Nah, oke, itu klaim ya. Nah, terus habis itu kalau ada yang tanya langsung open mic ya, atau tulis di chat ya. Nah, untuk pertanyaannya Cik Susan, habis ini tak bahas semua ya. Nah, terus program saver. Nah, program saver ini teman-teman, saya yakin teman-teman di sini kan sudah tahu semua ya. Halo Dokter Vivi ya. Program saver. Program saver itu apa? Program saver itu adalah salah satu fitur yang dimiliki oleh Pruwell, di mana kalau nasabah mengambil program saver, maka ketika terjadi klaim nasabah harus bayar sejumlah nominal program savernya tadi. Ya, contoh Brownsby, program savernya 5 juta. Jadi kalau nasabah itu ambil beli produk Pruwell Brownsby yang pakai program saver, maka kalau opname nasabah bayar sendiri 5 juta. Ya, sisanya baru perlu bayar. Nah, efeknya kalau ngambil program saver itu apa? Bikin preminya lebih murah, teman-teman. Sekitar 30%.
ya kurang lebih lah ya, sekitar 30% ada dibanding premi kalau nasabah nggak ngambil program saver. Ya, nah cuman program saver ini plus minus ya teman-teman. Kalau teman-teman tanya pendapat saya pribadi, saya nggak suka kasih program saver ya, kecuali memang nasabah ini pengen beli asuransi, kemampuannya ada, tapi ya dia nggak terlalu ini, ya terlalu wah, ya, tapi dia sadar asuransi dan dia setuju untuk dipakai program saver, ya baru saya kasih. Tetapi kalau dia nggak sama sekali dan saya ngerti orangnya, modelnya, profilnya seperti apa, saya nggak akan pernah kasih program saver. Ya, nah prinsip saya cuma simpel sih. Kenapa saya nggak suka kasih program saver? Ya kalau saya ya, karena saya nggak mau teman-teman ketika klaim nanti keluar omongan loh katanya asuransi itu on bill, tapi kok aku tetap suruh bayar. Nah mungkin kalau nasabahnya sendiri yang didilan sama kita, nasabahnya ini akan nggak masalah gitu loh, karena yang bikin kesepakatan sama kita di awal. Tapi apa yang terjadi kalau suatu saat klaim opname nasabahnya di ruang operasi atau nasabahnya ini koma, kita berhadapan sama family mereka, keluarga mereka. Bohong kamu, ya katanya asuransimu on bill, aku mau suruh bayar teman. Nah, ya itu teman-teman. Tapi balik lagi, keputusan program saver diambil atau tidak tak balikin ke teman-teman semua, ya. Dan sesuai profil nasabah. Oke. Nah, terus yang nggak di cover. Nah, yang nggak di cover apa aja di asuransi kesehatan Pruwel kita? Ya tentunya yang sering dapat banyak pertanyaan ya, saya teman-teman ya, kehamilan, kelahiran, segala hal yang kaitannya dengan kesuburan nggak di cover teman-teman ya. Ingat ya, nggak di cover. Terus pre-existing condition yang tidak dilaporkan saat bikin polis. Ya ini ada kaitannya sama pertanyaannya Cis Susan ya, nanti tak jawab ya. Terus kemudian segala hal yang berkaitan dengan estetika, mempercantik diri, memperganteng diri, nggak di cover teman-teman. Segala hal perbuatan akibat kesengajaan, ya. Terus kekerasan itu dalam harian kekerasan rumah tangga ya, korban KDRT ya, walaupun kata-katanya korban KDRT nggak di cover teman-teman ya. Gimana kok Wahyu kalau korban kejahatan, enak-enak ambil ATM dibacok dari belakang pendarahan ya, di cover teman-teman ya. Terus tidak terlibat tindakan kriminal, narkoba ya, tidak berkaitan dengan penyimpangan seksual ya, penyakit seksual, penyakit sosial ya, nggak di cover teman-teman. Penyakit kelamin ya, saya kemarin itu ini sekedar cerita ya teman-teman ya, saya kemarin tuh bingung teman-teman ya, karena saya bantu klaim nasabah saya, kebetulan nasabah saya ini polisnya belum 12 bulan, ternyata dia ini ada dia sakitnya cuma demam ya, ternyata demam, muntah-muntah, batuk gitu ya, ternyata ada hipertensinya. Nah, jadi kan sama Prudential disuruh reimburse, nggak bisa cashless, dan nasabah bisa terima. Ternyata, karena polisnya belum 12 bulan, Prudential melakukan investigasi, teman-teman. Nah, ketika dilakukan investigasi sama Prudential, ditemukan, teman-teman, di rumah sakit lain, swasta, rekanannya Prudential juga, tapi tahun 2018, ya, dia pernah periksa. Dan periksanya ke dokter penyakit kulit dan kelamin. Waduh, yang nasabah saya ini cowok, yang tektokan kontak-kontakan sama saya ngomong bahasa asuransi, dulu belinya asuransi, termasuk klaimnya adalah istrinya. Wih, saya nggak enak teman-teman menyampaikan itu ya. Tapi ya mau nggak mau supaya klaimnya dibayar, saya bilang sama istrinya, Bu, ini saya temuin data dari Prudential menemukan data kalau Bapak ada pernah periksa ke dokter ini. Ya, ini kuesioner yang harus diisi ya Bu, kuesioner tambahan, minta tolong diisi ya. Saya langsung mikir gini, wah ini dari rumah bisa-bisa bacok-bacokan ya ini ya, karena istrinya bilang sama saya, nggak mungkin, saya tahu suami saya tidak pernah berobat, rawat jalan, rawat inap, even tindakan bedah pun nasabah suami saya tidak pernah. Ternyata ada jejak digital pernah periksa ke dokter penyakit kulit dan kelamin. Wah, bacok-bacok ada di rumah teman-teman ya. Ini sudah di luar tanggung jawab saya sebagai agent. Nah, kayak gitu, itu sekedar cerita ya. Nah, terus apalagi yang nggak di cover? Yang nggak di cover lagi HIV/AIDS. Ya, ini saya sering dapat pertanyaan. Oh Wahyu, gimana kalau misalkan orang itu saat apply sehat, di tengah jalan dia kena HIV/AIDS dan opnamenya berkaitan dengan HIV/AIDS tadi, tidak di cover.
Ya, ingat. Ya, ini beda. Beda case-nya kalau beda case-nya kayak penyakit lainnya. Penyakit lainnya contoh nih. Orang apply sehat, polisnya 2 tahun, apa 5 tahun lah. Habis itu kena darah tinggi atau vertigo lah. Opname, di cover nggak? Di cover. Tapi beda cerita. Kalau penyebabnya ini HIV. Polisnya which is 5 tahun, 10 tahun, berapa tahun pun, tiba-tiba dia kena HIV, dan ternyata opnamenya itu akibat dari HIV tadi, tidak bisa di-cover. Kenapa? Karena dianggap HIV itu timbul karena penyimpangan. Ya, perbuatan sosial. Perbuatan ansos, antisosial. Ya. Nah, kecuali, makanya di tabelnya Prudential, yang bisa di-cover kecuali kaitannya sama 2. 1 profesi medis, 2 transfusi darah. Nah, ya teman-teman ya, wis alasan apapun nggak bisa di-cover HIV. Ya, kecuali 2 tadi. Nah, terus yang terakhir adalah PP Host. Ya, kita bahas soal Pro Priority Hospital. Teman-teman harus paham, Prudential ini ciamik ya, dia salah satu perusahaan yang pioner bikin kebijakan PP Host dan sekarang diikuti oleh yang lain. Ya, dulu waktu bikin PP Host ini pro kontra juga teman-teman. Ada desas-desus, alah Prudential ini semua rumah sakitnya reimburse semua, gitu ya. Yang cashless tiba-tiba diganti semua jadi reimburse. Nah, itu adalah waktu di mana Prudential melakukan seleksi ulang, teman-teman. Ya perlu waktu tuh, teman-teman. Gitu loh. Nah, saat itu ya rame. Tapi sekarang ya sudah happy. Ya, artinya malah terobosan yang dibikin sama Prudential ini jadi pioner dan jadi contoh buat yang lainnya juga. Bahkan saya ingat ya, waktu itu direktur CEO klaimnya operation Dr. Dian ya dari Prudential itu sampai diundang loh teman-teman sama BPJS, sama untuk kasih sama OJK, sama AAJI diundang untuk kasih sosialisasi ke semua perusahaan asuransi termasuk perusahaan asuransi milik pemerintah termasuk BPJS bagaimana penerapan tata kelola manajemen rumah sakit dan Prudential meluncurkan PP Host itu. Gila loh teman-teman, luar biasa. Ya. Nah, jadi PP Host itu kalau yang dicermati apa? Hati-hati sama multiplier. Nah, multiplier itu apa maksudnya? Multiplier itu kalau nasabah Pruwel tidak melakukan klaim atau tidak melakukan klaim, melakukan klaim di rumah sakit non rekanan PP Host atau non rekanan Prudential, maka akan kena multiplier 2 atau preminya dikalikan 2 untuk tahun depannya. Ya, tapi dengan catatan ya teman-teman ya, kalau misalkan di kota itu memang tidak ada PP Host, Prudential masih mau anulir. Ya, jadi masih fleksibel kok teman-teman. Kita ajukan aja. Ya nanti supaya tahun depan tidak kena multiplier 2. Nah, dulu waktu ada kebijakan multiplier 2 ini ya pro kontra lagi loh teman-teman ya. Prudential ini memang jago ya, maksudnya jago bikin terobosan bagus, tapi ya di awal itu pasti bikin gelisah ya kita agent-agentnya ya. Nah pro kontranya itu apa? Ya itu tadi dikali 2 preminya naik. Lah kalau di situ nggak ada PP Host gimana bla 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 wes gitu ya. Ternyata teman-teman asuransi lain memang mereka nggak ada multiplier, tapi ada yang sistemnya copayment. Tahu copayment? Copayment itu pakai persentase. Contoh nih, copayment 30%. Kalau nasabah itu klaim yang dibayar asuransi hanya 70%, yang 30% dibayar nasabah mandiri. Ya, lek sakitnya cuma 10 juta. Opname 10 juta zaman now itu opname apa, teman-teman? Rata-rata nasabah saya opname di atas 10 juta, di atas 20 juta. Ya, maka kalau copayment, gila loh bayangin, habis 20 juta. 30% nasabah rogo kocek sendiri 6 juta. Sisanya yang 14 juta dibayar sama asuransi. Ya terus gawe apa teman-teman? Pilih yang ini. Gitu. Ya. Nah, terus habis itu berapa Mas? Terus habis itu ya selain sistem copayment apa yang dilakukan oleh perusahaan asuransi lain? Ya ada perusahaan si merah itu ya, merah satunya ya. Yang Prudential ini kan merah bonek ya. Ini yang si merah satunya ya. Itu malah kalau klaim habis 30 juta, di atas 30 juta, maka langsung kena
kenaikan premi sekian persen untuk tahun depannya. Wah, gila ya teman-teman ya. Mana ada teman-teman klaim zaman sekarang itu nggak di atas 30 juta. Ya ada, di bawah 30 juta itu ya dikit teman-teman. Sakit-sakit berat ya rata-rata di atas 30 juta. Nah, kayak gitu, kena repricing lagi langsung dipatok dari awal sekian persen. Ya itu nggak main-main loh teman-teman. Kenaikannya juga 30% sampai 40% loh. Nah, ya ternyata teman-teman perusahaan asuransi lain juga seperti itu teman-teman. Bahkan lebih nemen. Ya, nah jadi kita yang pede teman-teman ya. Oke, nah sampai sini ada pertanyaan. Habis ini saya mau bahas pertanyaannya Susan ya, Susan ya. Ada pertanyaan ada pertanyaan dari yang lain? Mungkin dari Laili, dari Dr. Vivi, dari Rizal, dari Eric, dari Sam. Halo, Ko. Aman? Halo, Ko Wahyu. Aku mau nanya, boleh nggak? Oke, sambil saya cek HP ya. Halo, Ko Wahyu. Aku boleh nanya nggak? Kak, kayaknya speakernya nggak aktif di sana. Aku juga tadi ada tanya tapi nggak kedengaran. By Iya, chat aja kali, Kak. kayaknya. Iya, Oh, ada yang mau by tanya. chat aja, Kak. Ada yang mau tanya? Silakan. Ya, Dr. Vivi, silakan dibuka open mic-nya. Atau mau chat boleh bebas. Chat orangnya biar mention. Maksudnya apa? Oh, nggak kedengeran sama sekali suaranya. Suaraku kedengeran nggak? Dengar, ya, suaraku dengar. Pelan, suaraku pelan katanya. Suaraku pelan nggak, Riza? Oh iya, suaranya peserta nggak masuk. Oke, saking ngomong dong. Nggak dengar sama sekali saya. Tes. Halo, Ko. Nah, ini baru masuk. Oke. Oke, silakan. Oke. Oke, suaraku jelas ya, yang penting ya. Nah, aku mau nanya, kalau pendarahan saluran kewanitaan karena kasus kekerasan, pendarahan saluran kewanitaan karena kasus kekerasan seksual gimana kok? Apakah di cover juga? Contoh kasus pendarahan di cover, ya, di cover kekerasan seksual. Ya, pokoknya selama gini loh teman-teman, itu bukan korban KDRT, ya. Kalau kekerasan seksual gitu di cover teman-teman ya. Maksudnya apa korban ya pemerkosaan dan lain sebagainya itu di cover ya. Lebih gimana ya? Oke. Satu lagi boleh. Coba open mic dong. Aku pengen dengar ada suaranya nggak? Halo, Ko. Kedengeran? Kedengeran banget. Oh, ya. Sama satu case lagi, Ko. Ini kan sekarang sebenarnya misalnya contoh kasus obesitas, tapi banyak yang klaim di beberapa asuransi, obesitas itu nggak bisa diklaim karena jatuhnya itu estetik. Nah, Betul. tapi kan ada case-case tertentu, misalnya nih dia obesitas, terus misalnya masuk dengan keadaan misalnya sudah sesak. Nah, tapi kan case utamanya itu harus dihilangkan dulu obesitasnya. Jadi mau nggak mau dia kontrol rawat jalan. Nah, ini Betul. bisa di-cover juga nggak atau hanya sesaknya aja akibat obesitasnya ini bisa ditanggung apa dua-dua case-nya ini misalnya sesaknya nggak bisa ditanggung karena obesitasnya atau, hanya sesaknya akibat obesitasnya yang bisa ditanggung kok atau keduanya gitu? Terima kasih, Ko. Jawabannya keduanya nggak bisa di cover. Karena diagnosanya penyebabnya adalah obesitas. Kalau mau di cover, dokternya suruh merubah jangan penyebabnya karena obesitas. Baik, Ko. Terima kasih, Ko. Oke, siap. Karena saya udah pernah ada klien kasus ya teman-teman ya. Jadi klien saya ini dia asma dan orangnya gemuk. Tapi diagnosanya penyebab asma ini nggak ditulis karena obesitas ya.
tapi karena alergi, bla bla bla, nggak tahu siapa, ya dokternya saya lupa juga. Tapi dia dikasih obat obesitas, ya dikasih obat dan obatnya ini, obatnya ini sama Prudential nggak di cover, ya obatnya ini dikeluarin dari billing. Ini juga kasus anak-anak waktu itu, klien saya. Oke, jawab ya Dr. Vivi. Nah, oke, sambil tunggu pertanyaan yang lain, saya mau bahas nih pertanyaan dari Jesusan. Ini adanya dari Sapri. Nah, mana ya pertanyaan? Oh ini. Kok mau tanya yang pertama, cara menawarkan hospital asuransi ke orang yang sudah punya asuransi kantor, dan serba penting mereka punya asuransi di luar asuransi kantor ya. Nah, gini. Pertama harus dibuka dulu kesadaran, ya. Jadi teman-teman harus tahu, perusahaan itu kasih asuransi kantor itu buat apa sih? Buat karyawannya. Tujuannya kan supaya karyawan ini merasa bahwa oh perusahaanku ini memperhatikan ya kesejahteraan karyawan. Jadi nggak cuma BPJS doang, tapi aku juga dikasih loh yang namanya asuransi kantor. Ya. Nah, seberapa penting orang punya asuransi pribadi di luar asuransi kantor? Penting banget teman-teman. Nah, saya tinggal kasih pertanyaan gini biasanya, ya. Susan boleh open mic nggak? Sambil kita tanya jawab ya. Boleh kok. Tanya nih, C. Iya. Asuransi kantor itu dikasihnya ke karyawan itu sampai kapan sih berlakunya? Sampai karyawannya ada. Maksudnya Sampai karyawannya bisa bekerja di situ. betul, setuju. Sampai karyawannya bekerja di situ atau terakhir pensiunnya. Nah, tapi sebenarnya ada satu penyebab lagi yang mengakibatkan asuransi yang diakibatkan diputusnya asuransi kantor. Apa kira-kira? Selain PHK ya, sama pensiun apa? Iya, apa kok? Aku belum pernah sih merasakan asuransi kantor. Belum. Karena perusahaan menekan budget. Oh, oke. Sehingga asuransi kantornya nggak diperpanjang. Benar ya? Kan Iya. asuransi kantor itu sistemnya perpanjangan kontrak, teman-teman. Nah, sekarang saya kasih masalah. Ya. Apa yang terjadi kalau ternyata kamu itu udah sakit? Jangan kamu lah. Karyawan ini udah sakit. Dan karyawan ini rajin pakai asuransi kantor buat klaim. Apa jawabannya ketika kamu di PHK, kamu dipensiunkan, atau kantor tidak memperpanjang asuransinya? Ya sudah, pakai asuransi pribadi, bikin lagi. Pertanyaan saya, kalau orang sudah pernah klaim, bisa nggak bikin asuransi lagi? Jawabannya, gimana Cik Susan? Kalau sudah pernah klaim, Tidak ada riwayat lah. Bisa nggak bikin asuransi pribadi lagi? oh bisa tapi mahal banget. Oke. Jawabannya bisa tapi mahal banget. Ini kalau masih hoki, Cik. Kalau dikasih kesempatan, kena ekstra premi, tetap di cover penyakitnya tadi. Tapi kalau perusahaan asuransi mati-matian nggak mau terima, gara-gara sakitnya tadi dianggap sudah parah, sudah kronis, si karyawan tadi tidak bisa punya asuransi lagi. Nah, ini loh, salahnya di situ. Kejawab nggak pertanyaan? Kejawab kok. Iya. Jawab ya. Jadi kalau teman-teman, tak kasih tips ya, kalau mau prospek teman-teman kantor, ya, memang orang di kantor itu kalau ditawari asuransi pribadi, ya, mereka sudah di cover asuransi kantor, mereka nggak mau teman-teman, pasti. Kenapa? Karena satu mikirnya ada beberapa asuransi kantor ini dipotong dari gaji, ada yang enggak. Tapi mereka merasa ngapain repot-repot aku bikin asuransi swasta, gitu, asuransi pribadi. Wong aku sudah di cover kantor kok. Tapi mereka tidak menyadari bahaya-bahaya potensi yang ada di depan. Nah, tugas kita menyampaikan potensi ke depan yang berbahaya ini. Seperti kamu nanti pensiun gimana, kamu nanti kalau kena PHK gimana. Jangan ngomong PHK lah ya, PHK itu konteksnya negatif ya. Tapi kamu dipensiunkan dini gimana, perusahaan tidak memperpanjang kontrak perusahaan asuransi gimana. Nah, kepikiran nggak hal-hal kayak gini?
Kalau kamu masih sehat, ya efeknya kamu nanti kena preminya makin mahal. Kalau kamu bikinnya nanti setelah kejadian-kejadian terjadi. Simple pertanyaannya. Kalau kamu nggak sehat, boro-boro kamu punya duit, perusahaan asuransi lo sudah nggak mau terima kamu. Nah, jawab ya. Kejawab kok. Ya sudah kayak gitu ya. Ini apa ini? Sisi apa coba? Selama jadi aset perusahaan di cover. Kalau perusahaan tidak lagi dibutuhkan karena sakit, SDM jadi liabilitas perusahaan, bisa dikecuali atau bahkan tidak bisa. Itu tuh, ya. Nah, gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi kalau teman-teman punya teman-teman yang kerja di kantoran, ya sudah di cover sama asuransi kantor, ya kita masuknya handling objection-nya dari itu tadi, ya potensi yang di depan, pensiun dini, PHK, pensiun dini atau PHK, pensiun yang beneran, perusahaan tidak memperpanjang kontrak perusahaan asuransi, ya karena mungkin ada macam-macam lah, efisiensi lah, perubahan manajemen lah, gitu-gitu ya, dan perusahaan lebih milih pakai BPJS lah, gitu ya. Nah terus habis itu lihat ya, iya kalau masih sakit, masih sehat, kalau sakit kamu udah nggak bisa loh punya asuransi walaupun kamu ada duit. Nah jawabannya si Susan tadi tetap bisa, tapi kena preminya mahal. Betul kalau dia hoki, penyakitnya kena ekstra premi. Masih diterima tapi dengan premi yang lebih mahal. Itu hoki namanya. Tapi kalau nggak hoki, ya sudah apes ya, nggak bisa. Nah, jadi ini yang harus kita sadarkan. Ya. Nah, terus saya kasih cerita lagi. Ya, ini real story juga. Saya punya klien, ya kebetulan saya minggu depan mau ke Jakarta, saya mau nemuin ini orang. Ya, tapi bukan berkaitan rekrut, bukan kaitan prospek ya, mau saya rekrut. Ya, jadi teman saya ini dia dulu kenal sama saya itu kita sama-sama sekolah S2 ya waktu di Taiwan. Nah teman saya ini itu suami istri yang si suami ini kerja di Bank BCA di bagian perkreditan, kredit lah, bagian kredit bukan perkreditan ya, perkreditan kan kesannya nggak enak ya, kredit ya, bagian kredit ya sudah punya posisi. Si istri bekerja di salah satu perusahaan kimia ya, distributor kimia terkenal di Indonesia, dan dia juga punya posisi. Si suami manajer kredit, si istri manajer marketing. Nah, otomatis ya punya duit juga kan. Nah, tiba-tiba ngechat saya, ya mau tanya-tanya asuransi buat anaknya. Terus saya tanya, loh, emangnya nggak di cover lah dari kantornya si suamimu atau kantormu? Di cover kok Wahyu? Makanya itu aku tuh mau tanya-tanya dulu. Soalnya aku nggak bisa cerita di WA atau di telepon. Oke lah, satu kita ke Jakarta, saya ke Jakarta, kita ketemuan. Singkat cerita, si mamanya ini ketemu sama saya duluan, papanya nggak ikut ketemuan, karena papanya waktu itu nggak tahu saya kemana ya. Apa itu waktu itu jam kerja ya masih ada. Tapi mamanya ini kan marketing manager, jadi bisa fleksibel waktunya dibanding papa. Ya, ketemu saya mama ini nangis, ceritain kondisi anaknya. Sudah dalam hati saya gini, waduh, ini pasti anakmu sakit. Begitu ya. Ingat ya, orang kalian tawarin asuransi, dulu nggak mau. Teman saya ini udah tawarin teman-teman di 2018 nggak mau. Terus 2023 kemarin ketemunya ya, yang ketemuan ini ya. Nah, orang ingat kalau ditawarin asuransi, dulu nolak, tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, cari kalian dan buru-buru pengen ketemu, jangan happy dulu. Anda wajib curiga. Bisa aja rata-rata lo ya, nggak semuanya lo ya, pasti punya problem, yaitu sakit. Nah, ternyata teman-teman, anaknya ini sakit teman-teman, dan parahnya dua-duanya sakit. Anaknya dua-duanya sakit. Anak nomor 1 usia 9 tahun, anak nomor 2 usia 5 tahun. Anak nomor 1 perempuan, anak nomor 2 laki-laki. Tahu nggak sakitnya apa? Anak nomor 1 sakit autoimun darah, di mana setiap kali kumat maka timbul bercak-bercak kayak orang dipukuli di seluruh tubuh, tempatnya pindah-pindah. Dan ketika itu terjadi, si mama atau si papa pasti langsung bawa ke rumah sakit untuk tes darah. Dan begitu diketahui trombositnya rendah, apa yang terjadi? Anak ini harus opname. So, bayangin teman-teman, dan ini sudah jalan hampir 1 tahun. Jadi si mama sambil berurai air mata cerita,
anakku ini sudah kebal jaruman, sudah keluar masuk rumah sakit. Rumah sakit itu sudah my second home. Ya, dan anak nomor 2 yang laki-laki usia 5 tahun juga sakit autoimun tulang. Ya, yang satu autoimun darah, yang satu autoimun tulang. Yang autoimun tulang setiap seminggu 2 kali, sebulan 2 kali harus fisioterapi. Dan sekali fisioterapi 600.000. Belum obat dan lain sebagainya. Nah, terus saya tanya, loh kan kantornya suamimu cover. Ya, suaminya kerja di bank ya, teman-teman ya, bank terkenal ya. Jadi saya tadi nyebut merek nggak? Saya kayaknya nyebut merek ya. Nah, di cover. Tapi saya tanya, loh kalau di cover kenapa kamu pusing? Dan sama ini dibayar? Dibayar. Ternyata si suami istri ini berpikir, ini kalau aku nggak pensiun, bukankah kita kerja ikut orang itu ada waktunya? Nah kalau aku pensiun, bagaimana nasib pengcoveran biaya anak-anakku yang kita berdua entah nggak tahu sampai kapan tetap butuh biaya untuk berobat. Jadi dari situ Wahyu kita memutuskan cari kamu. Loh kenapa kamu cari aku? Wong aku di Surabaya, kamu di Jakarta, temenmu banyak asuransi. Ya nggak tahu. Aku sama suamiku hatinya terpanggil, kayak aku pengen ke kamu. Nah, soalnya teman-temanku yang lain itu nyambi-nyambi, wah, gitu ya. Aku lihat kamu fokus, ya sudah, aku pilih kamu. Nah, ya sudah, apa yang tak lakukan teman-teman? Tak ajukan, ya, ke Prudential apa adanya. Ya di medical lah, ngisi kuesioner lah, banyak dokumen-dokumen tak submit semua, ya. Dan apa yang terjadi? Dua-duanya ditolak sama Prudential. Anak nomor 1 di decline, anak nomor 2 dipospon. Yang autoimun tulang dipospon sekitar 1-2 tahun lagi boleh mengajukan dengan kondisi yang lebih baik. Nah, dari cerita itu apa yang bisa kita simpulkan teman-teman? Ternyata walaupun di cover pakai asuransi kantor, ya itu ada risiko tetepan, gitu loh teman-teman. Ya, risikonya apa ya? Kayak tadi kita bahas di awal, ya. Dipensiunkan dini, pensiun sesungguhnya, ya, atau perpanjangan kontrak asuransinya nggak diterusin sama si perusahaan, ya. Dan ternyata orang-orang kayak gini nih ya banyak loh yang belum tersadarkan untuk efek-efek jangka panjangnya. Nah, hal-hal seperti inilah teman-teman yang harus kita jangan capek-capek edukasi. Ditolak ya sudah, geser ke yang lain. Nggak mau ya sudah, geser ke yang lain. Gitu aja teman-teman. Yang penting kita sudah pernah ngomong. Nah, kayak kejadian ini, teman saya ini ya saya nyesel. Bukan saya juga kecewa. Kecewa dalam artian, kok saya juga nggak bisa meyakinkan mereka ya dulu. Ya, tapi setidaknya terobati dengan saya setidaknya pernah propose kamu beberapa tahun yang lalu. Dan kan keputusan bolanya di kamu, bukan di saya. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi nyeselnya nggak dalam-dalam banget ya. Nah, terus ngomongin soal asuransi kantor ya, kejadian juga barusan kemarin juga ya. Jadi saya punya nasabah saya ini itu dia sebenarnya sudah di cover sama asuransi corporate-nya Prudential. Nah, ini juga ya. Jadi orang ini ya punya asuransi corporate Prudential, ya Pruworks. Kalau teman-teman nggak tahu ya produknya. Tapi teman-teman namanya perusahaan, ya yang penting karyawannya dibikinin asuransi kantor. Kita nggak tahu loh plafonnya dia seberapa worth it, seberapa gede. Setuju nggak? Yang penting punya. Perusahaan sudah ngasih secara normatif kewajibannya selain BPJS. Nah, ternyata si orang ini kena ACL lutut dan harus dioperasi. Dan ternyata butuh biaya gede. Ya, dia ngomong sama saya. Kemarin aja Pak Wahyu, kita tindakan MRI aja, plafon yang Pruworks yang kita punya dari Prudential aja itu masih excess, nggak bisa cover. Karena memang limit yang dikasih sama kantor kecil. Nah, bilangnya seperti itu. Ya, pertanyaannya Pak Wahyu, bisa nggak saya bikin asuransi individu? Jawabannya, ayo, apa jawabannya audiens? Tidak bisa. Ya, kenapa? Ya sudah pre-existing condition. Sudah terlanjur. Nah, ya, oke, gitu.
Oke, kejawab ya pertanyaannya saya, C. Susan. Oke, sekarang pertanyaan kedua. Untuk kota kecil, baiknya pakai PSS PPH atau PWM PWH atau malah lebih ke PCB TKKS saja. Nah, gini, C. Susan ya, jangan bingung. Ya, harus harus tahu dulu prioritas atau kebutuhan nasabah. Harus tahu profiling nasabah. Ingat ya, kalau teman-teman sudah belajar dari leadernya masing-masing mengenai segitiga proteksi, ya, bahwa asuransi yang paling utama dimiliki dulu haruslah asuransi kesehatan sebelum asuransi yang lain. Supaya apa? Supaya kalau terjadi sakit nggak bocor dulu tabungannya. Nah, memang oke ada BPJS, memang oke ada asuransi kantor, tapi ingat mereka punya plus minus, gitu loh. Ya, jadi asuransi kesehatan ini harus punya dulu. Jadi sebenarnya, Susan, tak jawab, balik lagi pertanyaannya, si klien ini sudah punya asuransi kesehatan belum? Tapi kalau belum punya, walaupun dia which is di kota kecil, ya harus punya dulu Perwell atau produk lama, pokoknya produk asuransi kesehatan. Nah, sekarang mengerucut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Kalau di kota kecil, gimana kok? Enak Perwell atau yang lama? Kalau Susan tanya sekarang, jawaban saya adalah Perwell. Kenapa? Yang lama udah nggak dijual sih. Sudah discontinue per 1 September kemarin. Ya. Nah, tinggal pertanyaannya lagi kalau mau dikembangin. Tapi ini nasabahnya bukan nasabah baru kok, tapi nasabah lama. Tapi dia ditawari untuk konversi ke Perwell atau tetap stay di manfaat lama. Nah, ini tak balikin lagi, teman-teman. Seberapa dia jauh berobat. Ada tipikal orang, walaupun dia tinggal di kota kecil, tapi kalau dia itu sakit, dia akan lari ke kota besar. Tapi ada tipikal nasabah yang mageran. Ya sudah, kalau saya sakit karena saya di kota kecil, ya sudah, saya ingin berobat di rumah sakit di sini. Kalau seperti itu, ya sudah, keep plan lama. Tapi kalau dia pemikirannya, saya kalau sakit larinya ke kota besar, konversi ke Perwell. Tapi tetap perhatikan CIO atau FUB. Ya, oke, kejawab ya Susan? Oke kok, jawab kok. Oke. Lanjut, pertanyaan ketiga. Hal apa yang harus saya sampaikan atau edukasikan kepada nasabah terkait klaim hospital? Jawabannya simpel, Cing. Yang pertama bilang, klaim hospital itu gampang. Itu dulu. Supaya mindset klien juga enak, mindset teman-teman sebagai agent juga enak. Asal ada komanya, baru komanya setelah itu. Klaim hospital gampang, asal saat apply di awal jujur. Ya, jawaban saya udah gitu aja sih, Cing. Klaim hospital Oke kok, gimana? siap kok. Edukasi nasabah. Edukasi nasabah gampang. Asal edukasi, hospital gampang. Asal saat di awal jujur. Ya, menceritakan existing condition. Kalau ternyata nasabah itu lupa dengan riwayat klaimnya, ya kita bisa bantu minta resu medis atau rekam medis di rumah sakit, dan itu gratis kok teman-teman. Di rumah sakit itu yang bayar itu kalau minta SKD, ya. Tapi ya coba dicek ya, balik ke kebijakan masing-masing rumah sakit ya. Tapi saya selama ini kalau minta rekam medis selalu gratis. Nah, ya, oke. Terus pertanyaan keempat, apa yang membatalkan suatu klaim selain kondisi existing? Yang membatalkan klaim selain pre-existing condition atau kondisi yang sudah ada sebelumnya adalah satu, klaim tidak sesuai diagnosa. Contoh, masuknya demam berdarah. Ya, polisnya belum 12 bulan. Ada gangguan jantung. Maka seluruh tindakan pengobatan yang berkaitan dengan jantung tidak di-cover. Ngerti ya? Nah, yang kedua, apa yang bikin klaim tidak dibayar selain pre-existing condition yang tidak dilaporkan? Yang kedua, dokumen tidak lengkap. Kalau reimburse, ya, atau salah centang, dokter salah isi, nah, mungkin aja namanya manusia, teman-teman, ya.
Kayak tadi, klaim di luar negeri, nggak dapat official receipt. Ya, hal seperti ini yang bisa bikin klaim belum dibayar. Ya, terus apalagi selain existing condition? Ya masa tunggu klaim belum lewat. Terlepas dari dia nasabah baru atau nasabah existing yang polisnya lapse. Oke, kejawab? Oke kok. Dan penyakit-penyakit yang kena pengecualian ya, pasti tidak bisa di-cover. Oke, pertanyaan terakhir dari Susan. Kalau terjadi kondisi khusus seperti pernah operasi angkat salah satu ovarium, di mana ini terjadi sebelum buka polis, lalu sakit kembali sebelah ovariumnya, apakah hal itu bisa di-cover? Nah, jawaban saya gini. Berarti case-nya Susan begini. Nasabah itu buka polis asuransi, terus dia itu ada sakit di ovarium kiri. Benar ya, ovarium ada 2 ya teman-teman ya. Ovarium kiri. Nah, saat operasi asuransi ini harus dilaporkan. Ya, apa dampaknya ketika ini dilaporkan? Pasti kena pengecualian. Segala hal yang berkaitan dengan ovarium kiri, baik komplikasinya langsung tidak langsung nggak akan di-cover. Nah, apa yang terjadi kalau sakitnya itu kena ovarium kanan? Di-cover nggak? Di-cover. Selama apa teman-teman? Selama memang klausul pengecualian keputusan SPAJ-nya itu yang dikenakan hanya ovarium yang sakit sebelum polis asuransi. Sebelum buka polis asuransi. Jelas ya? Kejawab? Iya, oke kok. Nah, tapi harus lapor ya. Jangan sampai nggak lapor ya. Kalau nggak lapor, ya wis, dua-duanya nggak bisa di-cover. Kenapa? Karena dianggap existing condition. Menyembunyikan penyakit yang sudah ada sebelumnya. Meskipun jauh tahunnya gitu ya kok ya. Tetap harus dilaporin. Laporin aja. Oh tetap ya kok ya. Kan katanya Teman-teman sekarang dokumen rumah sakit itu dihapuskan. per 5 tahun ya. Per Betul, 5 tahun betul. dihapus ya. Nggak apa-apa, tetap dilaporin aja. Oh, Nanti kalau oke. misalkan diminta sama, sama sebenarnya aku tadi belum selesai cerita ya. Klienku tadi yang ditemukan penyakit kulit dan kelamin tahun 2018 itu kan sudah 5 tahun lebih teman-teman. Datanya retensi sudah nggak ada. Dan saya lampirkan ke Prudential email dari rumah sakit yang menyatakan datanya sudah retensi, sudah dihanguskan. Gitu ya, tetap ditulis ya. Oke kok. Oke, ini pertanyaan dari Dokter Vivi nih. Kok mau tanya untuk kasus kejiwaan di cover nggak? Jawaban saya tidak di cover. Tadi lupa ya, belum kesebut ya nggak di cover apa aja. Kejiwaan nggak di cover. Oke, kejawab Dokter Vivi. Oke, ada lagi yang mau tanya teman-teman? Nah, sebelum diakhiri 3 menit lagi. Wah, pas ya ngajarnya ini. Yuk, mau Tanya aku. boleh bisa. Nah, aku tanya, kalau tadi kan kehamilan itu kan nggak di cover ya kok ya. Betul. Terus habis itu, bagaimana kalau dalam rentang masa kehamilan, kalau terjadi sakit-sakit atau apa, itu apakah di cover? Itu pertama aku. Lalu kemudian, bagaimana in case misalnya terjadi dalam masa kehamilan itu terjadi keguguran atau apa, dan case buruknya harus diangkat rahimnya atau apa, nah itu apakah di cover juga kok? Oke. Thank you. Oke, siap. Tak jawab ya, bisa. Kalau orang itu lagi hamil, terus orang itu sakit di masa-masa kehamilan, di cover nggak? Jawabannya di cover. Jawabannya di cover jika penyakit-penyakit yang timbul di saat masa kehamilan tadi tidak diakibatkan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh kehamilan. Jadi sumbernya dulu, diagnosanya itu sumbernya dari apa? Harus bukan dari kehamilan. Bukan dari efek kehamilan. Contoh, nasabah ini hipertensi, preeklamsi. Benar ya istilahnya ya, kalau saya salah mungkin dikoreksi ya sama Dokter Vivi ya. Preeklamsi. Kan akibat kandungan. Terus opname. Bisa di-cover? Tidak bisa. Oke, kejawab ya Rizal. Sekarang pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, misalnya hamil, ternyata keguguran.
ternyata harus dikuret, diangkat rahim dan sebagainya. Di cover nggak? Tidak di cover. Kenapa? Dilihat lagi. Diagnosanya penyebabnya apa? Sumbernya apa? Dari kehamilan. Kecuali angkat rahimnya itu karena miom. Nasabah saya kemarin bulan Agustus ada yang tinggalkan miom, itu operasi di salah satu rumah sakit di Jakarta. Gila, teman-teman. Habis berapa? 135 juta. Dan itu full cover potential. Karena miom. Oke, kejawab? Oke. Oke, yang lain ada pertanyaan? Masih ada waktu 1 menit kok. Oh, sudah pas ya. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Nggak apa-apa kalau ada ya. Oke, kalau nggak ada mungkin Susan open mic, ada mau tanya? Udah kok. Udah, oke. Nah, teman-teman, ya ilmu yang didapat hari ini, pengetahuan yang teman-teman dapatin hari ini, ya pergunakan dengan sebaik-baiknya. Ya, artinya ketika nasabah atau calon nasabah ngajak ngobrol hal yang kaitan sama kayak gini, ya teman-teman wawasannya bertambah. Ya, oke. Terima kasih atas kehadirannya. Ya, thank you semua. Sukses buat kita semua. Jangan lupa join training dan acara yang lain di U Agency. Oke, bye-bye. Semangat pagi. Thank you kok. Thank you. Bagaimana ya, Pak? Iya, balik.